Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6076 Bailey Zilin. Karena ia menemukan bahwa di suatu titik di belakangnya, muncul seorang pria dengan tinggi 2 meter. Pria ini mengenakan jubah merah dari sekte penjara, tetapi dia tidak mengenakan topi bambu putih dari sekte penjara, tetapi langsung memperlihatkan wajahnya. Wajahnya kurus, tapi dia cukup tampan, dan rambut putihnya tergerai tertiup angin. Pria ini sepertinya memiliki rasa penindasan tanpa kemarahan atau otoritas. Melihat pria ini, utusan neraka buru-buru memberi hormat kepadanya. Salam untuk Tuan Zilin. Pemuda ini bernama Bailey Zilin. Dia adalah putra kandung dari tokoh kuat di sekte penjara. Dan karena bakatnya yang luar biasa, Bailey Zilin selalu dikenal sebagai jenius terkuat di sekte penjara. Sejauh yang diketahui utusan neraka ini, sekte penjara menangkap Xian Hai Yuer yang dilakukan oleh anak buah ayah Bailey Zilin untuk membantu Bailey Zilin. Jika ada orang lain yang melakukan hal seperti itu, mereka pasti akan dihukum berat. Tetapi karena ayah Bailey Zilin memiliki kekuatan dan kekuatan, dia tiba-tiba menyembunyikan masalah tersebut. Bahkan altar pemanggilan bayi penjara dibuka untuknya. Dan Bailey Zilin tidak mengecewakan ekspektasi semua orang. Dia melangkah ke altar pemanggilan bayi penjara dan memicu penglihatan awan merah. Hanya saja penglihatan awan merah yang ditimbulkannya jauh berbeda dengan penglihatan awan merah yang terjadi di hadapannya. Bailey Zilin sama sekali tidak memperhatikan utusan neraka, tetapi melihat ke arah fenomena awan merah di mana mantra merah dan awan hitam terus-menerus dilepaskan dari altar pemanggilan bayi penjara. Sungguh pemandangan yang indah. Seharusnya altar pemanggilan bayi penjara akan tampak seperti ini ketika sudah sepenuhnya terbangun. Setelah Bailey Zilin menghela nafas, dia melihat ke arah utusan neraka. Siapa Chu Feng yang baru saja kamu bicarakan? Melapor kepada Tuan Zilin, Chu Feng yang disebutkan oleh bawahanku tidak lain adalah putra Jie Ranking, Chu Feng yang telah memenangkan gelar junior terkuat di puncak 9 surga. Sejujurnya, saat saya pergi ke wilayah timur, bawahan saya tidak hanya membawa kembali Nona Song Yun, tapi juga bertemu dengan Chu Feng ini. Mereka juga menanam bayi penjara di tubuh Chu Feng. Saat itu, bayi penjara Chu Feng juga mendapat bimbingan altar, orang yang sangat berbakat. Awalnya, bawahan saya ingin membawa Chu Feng dan Nona Song Yun kembali ke sekte penjara, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi di jalan, jadi mereka hanya membawa kembali Nona Song Yun. Tapi barusan, bawahanku secara tak terduga bertemu dengan Chu Feng di dunia ini. Kupikir altar dewa pemanggil bayi penjara telah dibuka, jadi mengapa tidak biarkan Chu Feng mencobanya? Saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan sepenuhnya membangunkan altar pemanggilan bayi penjara. Sekte penjaraku tidak boleh melewatkan junior berbakat seperti itu lagi. Utusan neraka dengan bersemangat menceritakan kejadian itu. Jadi di mana Chu Feng? Bailey Zilin bertanya. Melapor ke Master Zilin, saya tidak tahu kenapa, tapi ketika Chu Feng menaiki altar pemanggilan bayi penjara, tidak ada kelainan yang terjadi, jadi Chu Feng pergi, jadi dia tidak tahu bahwa dialah yang menyebabkan penglihatan ini. Bailey Zilin bertanya. Dia tidak tahu, jawab utusan neraka. Lalu selain kamu, siapa lagi yang tahu kalau Chu Feng ada di sini? Bailey Zilin bertanya lagi. Tidak lagi. Bagaimanapun, Chu Feng bukan dari sekte penjara kami, jadi bawahanku diam-diam membawanya masuk. Setelah mengatakan ini, utusan neraka buru-buru berlutut di tanah. Tuan Zilin, bawahan saya juga memikirkan tentang sekte penjara. Saya berpikir jika bakat seperti Chu Feng dapat bergabung dengan sekte penjara kami, itu pasti akan memperkuat sekte penjara kami. Itulah sebabnya kesalahan terjadi. Tetapi jika saya melakukan kesalahan, dan bawahan Anda bersedia menerima hukuman, utusan neraka juga tahu bahwa perilakunya salah.
Meskipun kelebihan dan kekurangannya sama, dia masih agak panik. Jangan panik, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dengan gerakan ini. Bailey Zilin mengulurkan tangannya ke arah utusan neraka. Melihat situasi ini, utusan neraka akhirnya menghela nafas lega. Namun saat berikutnya, telapak tangan Bailey Zilin, seperti cakar yang tajam, mencubit leher utusan neraka dengan erat dan segera mengangkatnya. Utusan neraka berjuang keras, tapi bukan saja dia tidak bisa melepaskan diri, dia bahkan tidak bisa berbicara. Bailey Zilin memandang utusan neraka dengan tatapan menghina. Sepertinya dia tidak sedang melihat senior dari sekte yang sama, tetapi lebih seperti dia sedang melihat seekor semut. Kamu tidak tahu berterima kasih, jika kita tidak membawa kembali Song Yun, kita bahkan tidak akan bisa dipromosikan menjadi utusan neraka iblis, apalagi memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Aku mengizinkanmu memasuki tempat ini karena aku ingin kamu berlatih. Aku tidak pernah menyangka kamu akan begitu kurang ajar hingga membawa orang luar ke tempat ini, tapi kamu memang membantuku. Mendengar ini, ekspresi utusan neraka berubah. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Bailey Zilin. Mengapa kamu membantunya? Sekalipun menghasilkan keuntungan, itu tetap merupakan keuntungan bagi sekte penjara. Hanya ini saja, aku tidak ingin ada yang tahu. Setelah mengatakan ini, kekuatan isap khusus menutupi utusan neraka, dan saat berikutnya seluruh tubuh utusan neraka tersedot ke telapak tangan Bailey Zilin. Setelah berurusan dengan utusan neraka, Bailey Zilin menelan pil khusus, dan segera wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Dia merosot lemah di depan altar pemanggilan bayi penjara, memaksakan senyum seolah dia sedang menunggu sesuatu. Segera itu terjadi gemuruh, awan merah menutupi seluruh dunia. Di saat yang sama, awan merah muncul di bagian atas aula yang memasuki dunia luar angkasa ini. Meskipun awan merah di bagian atas aula terbatas luasnya dan tidak menyebar, saat muncul, ekspresi semua orang yang melihatnya berubah drastis. Orang-orang yang bertanggung jawab menjaga pintu masuk aula segera bubar. Tidak lama kemudian, beberapa tokoh kuat tiba di luar aula satu demi satu. Melihat pemandangan di atas aula, mereka langsung menuju dunia luar angkasa di dalam aula tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap mata, beberapa makhluk kuat dari sekte penjara tiba di depan altar pemanggilan bayi penjara. Tuan Zilin, apa kabar? Melihat Bailey Zilin, mereka buru-buru mendekat. Tidak apa-apa. Ini memakan terlalu banyak, tapi tidak serius. Bailey Zilin menggelengkan kepalanya. Tuan Zilin, apakah ini penglihatan yang disebabkan oleh Anda? Mereka bertanya pada saat yang sama, dengan nada gembira. Ya, Bailey Zilin mengangguk. Melihat situasi ini, bahkan pemain besar ini mulai menari dengan penuh semangat dan menatap Bailey Zilin lagi, mata mereka menjadi sangat panas. Saat berikutnya, semua tokoh penting ini, yang biasanya harus dihormati oleh Bailey Zilin, semuanya setengah berlutut di depannya dan memberinya hadiah yang luar biasa. Salam Tuan Muda! Mendengar panggilan ini, Bailey Zilin melambaikan tangannya dengan cepat. Tuanku, cepat bangun. Saya baru saja menimbulkan penglihatan, tapi bagaimanapun juga, saya masih junior. Saya tidak bisa menyandang gelar seperti itu, apalagi Anda berlutut, Tuan Muda Zilin, penglihatan seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Dengan penglihatan ini, hampir tidak ada yang keberatan jika Anda menjadi Tuan Muda dari sekte penjara kami, salah satu dari mereka berkata, dan beberapa lainnya setuju. Sebagai tokoh senior di sekte penjara, mereka mengetahui fungsi sebenarnya dari altar pemanggilan bayi penjara. Itu lebih dari sekedar memverifikasi bakat. Tujuan lain dari altar pemanggilan bayi penjara adalah untuk menentukan pewaris tahta masa depan sekte penjara. Namun kondisi ini sangat keras. Pertama-tama, orang tersebut harus memiliki bakat dan kekuatan yang mutlak,
yang dapat menjamin pertumbuhan normal di masa depan, mencapai puncak kekuatan, dan meyakinkan masyarakat. Kedua, harus memicu visi yang cukup kuat yang harus mencapai level legendaris. Jika tidak, menyebabkan sebuah visi saja tidak akan berhasil. Pada tingkat ini, awan merah memenuhi langit dan memenuhi dunia luar angkasa, menyebabkan awan merah muncul di atas aula. Oleh karena itu, ada pepatah tentang bayi penjara yang memanggil altar. Awan merah memenuhi langit, dan dewa neraka naik tahta. Hanya saja adegan ini belum pernah muncul sebelumnya, meskipun Bailey Zilin pernah menyebabkan penglihatan tersebut sebelumnya, namun karena tidak mencapai level ini. Jadi semua orang hanya merasa bahwa dia telah memenuhi bakatnya, tetapi dia tidak bisa menjadi pewaris tahta. Tapi hari ini, Bailey Zilin melakukan hal yang hampir mustahil ini. Kemudian dia memenuhi syarat untuk menjadi penguasa masa depan sekte penjara. Dan dia adalah tuan muda yang tidak diragukan lagi. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.